Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Guru minta tolong Lana untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Lana. Siap, mulai berdoa. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mau cek, mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kita doakan semoga yang tidak masuk hari ini besok bisa masuk. Nah, sekarang sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat hadir makmur sentosa. Sebagai bukti cinta kalian terhadap tanah air, kalian sebagai pelajar harus rajin belajar ya. Tidak boleh malas belajar. Ya. Sekarang sebelum kita memulai ke pelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa saja. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui media Canva dan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis kosakata yang terdapat pada teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan makna kosakata yang terdapat pada teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat.
menggunakan bahasa lisan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video dan lingkungan sekitar, siswa dapat membuat hasil pengamatan sederhana dengan menggunakan ejaan yang tepat. Dengan mengamati video dan contoh benda konkret, siswa dapat menganalisis sebuah garis yang membatasi model bangun data secara benar. Yang kelima, dengan penugasan siswa dapat membuat laporan tentang garis yang membatasi model bangun data secara tepat. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan setelah tahu bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, pembelajaran 1 tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, sebelumnya kita menonton video dulu yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Ya, sekarang kalian amati ya. Kalian amati video ini karena nanti dari hasil pengamatan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ustaz berharap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Bagaimana ya lingkungan dan keamanan? Apakah termasuk ke dalam lingkungan sehat atau tidak sehat? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar. Coba perhatikan baik-baik. Manakah di antara kedua gambar itu yang merupakan lingkungan sehat dan tidak sehat? Ternyata gambar yang pertama adalah lingkungan tidak sehat, dan gambar yang kedua merupakan lingkungan yang sehat. Apa sih perbedaannya? Coba kita lihat. Di gambar yang pertama terdapat banyak sampah yang berserakan, sedangkan di gambar yang kedua tidak ada sampah dan tempat sampahnya tersusun dengan rapi. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama, tidak ada sampah di jalan. Yang kedua, udara terasa segar. Yang ketiga, banyak tumbuhan hijau. Yang keempat, saluran air lancar dan tidak bau. Di samping ada contoh gambar lingkungan sehat. Bisa dilihat ya, lingkungannya tidak ada sampah
Udaranya juga terlihat segar dan banyak tumbuhan hijau. Sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, sampah berserakan di jalan. Yang kedua, saluran air tersumbat. Yang ketiga, banyak lalat berterbangan. Dan yang keempat, udara penuh debu dan asap. Di samping ini ada gambar contoh lingkungan yang tidak sehat. Ya, bisa dilihat ada sampah yang berserakan. Pasti udaranya juga tidak sedap. Nah, dikarenakan banyak sampah yang berserakan, pasti akan banyak lalat juga yang berterbangan. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Sekarang kita juga perlu tahu bagaimana cara memelihara halaman rumah agar tetap sehat. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Diamati videonya ya. Teman-teman, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara memelihara halaman rumah. Di sini ada 3 gambar. Kira-kira kegiatan apa sih yang sedang mereka lakukan? Yuk kita lihat. Nah, di gambar yang pertama ada ayam sedang memotong pohon. Kenapa Ustazah pohonnya harus dipotong? Agar tetap terlihat rapi teman-teman. Di gambar yang kedua ada ibu sedang menyapu halaman. Dan di gambar yang ketiga ada Nina sedang menyiram tanaman agar tetap segar. Oke teman-teman, ini adalah beberapa cara memelihara halaman rumah. Cara memelihara halaman rumah ya. Diamati baik-baik. Nah, tadi kan Ustazah menjelaskan bagaimana cara memelihara halaman rumah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan cara memelihara rumah. Oke, di sini sudah ada gambar satu keluarga sedang melakukan kegiatan. Kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Mari kita lihat. Oke, di sini ada ibu sedang menyapu lantai. Ya, di samping ibu ada kakak yang sedang membersihkan pipinya dari debu. Oke, selanjutnya ada ayah dan adik sedang mengangkat meja agar mejanya tetap bersih. Ya teman-teman, ini adalah cara memelihara lingkungan rumah. Oke teman-teman, sekian. Nah, itu adalah beberapa video yang berkaitan tentang lingkungan bersih dan lingkungan bersih dan sehat dan lingkungan tidak sehat ya. Nah, tadi dari penjelasan yang tadi kalian sudah bisa menganalisis atau sudah bisa tahu ya apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan rumah. Nah, kalian sudah tahu apa ciri-ciri dari lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau lingkungan tidak sehat, bagaimana? Kalian sudah tahu. Nah, sekarang
Tapi nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari menjaga kebersihan rumah? Ya, yang tadi kita sudah melihat video sebuah keluarga ya yang terdiri dari ibu, ayah, anak cewek dan anak cowok menjaga kebersihan rumah. Bagaimana caranya mereka tadi? Hah? Nilai-nilai yang harus kita teladani apa tadi? Tanggung jawab untuk membersihkan rumah bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi siapa? Semua anggota keluarga. Nah, nilai-nilai yang harus kita teladani adalah apa? Menjunjung tinggi apa? Nilai gotong royong atau kerja sama, terutama di lingkungan rumah. Nilai kerjasama dan gotong royong itu bukan hanya kita tunjukkan di rumah, tapi di semua tempat, termasuk juga di sekolah, ya. Nah, contohnya, salah satu contohnya adalah membersihkan kelas. Bukan hanya kita libatkan satu orang saja, terutama yang cowok, ya. Tidak boleh mengandalkan cewek saja untuk tugas menyapu. Kalian pun harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kalau apapun pekerjaan yang kita kerjakan sama-sama, walaupun dia banyak akan cepat selesai. Biar dia berat pekerjaan, kalau dikerjakan dengan sama-sama akan cepat selesai dan terasa ringan. Ya, nah sekarang guru tanya, mengapa kita perlu menjaga kebersihan? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, pinter. Terus siapa lagi yang bisa? Kenapa kita perlu menjaga kebersihan selain dari terbebas dari penyakit? Apa-apa? Iya, bersih, dan kita pun yang ada di rumah merasanya nyaman. Sekarang setelah kita melihat beberapa video tadi yang berkaitan tentang lingkungan, apa tadi? Bersih dan tidak bersih. Nah, sekarang Bu Guru mau membentuk kelompok, ya. Mau membentuk kelompok. Satu
di bawahnya lagi, nih perhatikan ini. Perhatikan ini, karena ini nanti berkaitan dengan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Apa jawabannya semut? Rumah agar rapi dan terhindar dari penyakit. Apa lagi yang dipertanyakan oleh semut? Apa ucapannya semut lagi? Terima kasih semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Lihat ini Nabila. Ya, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama itu siapa saja yang ada di siapa saja? Yang disebut bersama itu siapa saja? Yang disebut bersama itu adalah semua anggota keluarga. Begitu juga dengan semut dan lebah. Bukan hanya tanggung jawabnya lebah saja atau tanggung jawabnya semut saja, tapi lebah dan semut juga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kegiatan berikutnya. Nah, perhatikan. Ini masih di materi bahasa Indonesia ya. Masih di materi bahasa Indonesia tentang kosakata dan maknanya.
Ya. Ini mengamati. Kan kita mengamati tadi mengamati video yang berkaitan tentang kegiatan anggota keluarga. Ya. Menjaga kebersihan rumah. Ya. Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Nah, bersih ini apa artinya? Tinggal kamu garis ya. Nah, bersih apa artinya? Digaris. Sehat apa artinya? Digaris ya. Nah, ayo. Ini masih di pelajaran bahasa Indonesia. Garis ya. Tulis namanya di bawah, bukan di atas. Ini hari tanggal, ini namanya di bawah. Iya kok kamu sekarang. Ada. Kamu berlima ya, terus namamu berlima ya. Bersih apa artinya? Tinggal digaris diarahkan. Bersih artinya bisa mandi ya. Sehat artinya ini digaris ya. Ayo. Begitu juga dengan pengamatan nanti rumah yang bersih ini ya. Nah, ini yang kamu amati. Ini ya. Di sini kamu bercerita bagaimana pendapat kamu. Ceritakan bagaimana pendapatmu tentang rumah yang bersih ya. Seperti yang tadi penjelasan tadi. Sekarang kita masuk ke materi matematika ya. Nah, sebelumnya sekarang kita amati dulu. Apa yang dilakukan, kegiatan apa yang dikerjakan oleh anggota keluarga ini. Nah, di situ ada beberapa alat kebersihan yang berbentuk bangun datar. Ya, ini dia sedang melakukan kegiatan bersih-bersih yang mencerminkan hidup sehat dan bersih. Nah, di sini dia berkaitan dengan pelajaran matematika kita berikut. Karena ada beberapa alat kebersihan yang dia gunakan berbentuk bangun datar. Nah, perhatikan. Nih, yang dipakai sama ibu ini apa ini? Alat pel, ada kainnya ya. Ada kain pel. Nah, ini lihat yang dipakai sama ayah. Ada lap juga ya. Nah, ini yang dipakai sama Dayu apa? Iya, sapu bulu atau kemot. Yang dipakai sama Udin kita sebut ya.
logam ember dan kemoceng yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang kalian amati. Nah, perhatikan alat kebersihan di bawah ini. Kalau lap dia berbentuk apa? Kotak. Berbentuk persegi, ya. Nah, ini keset namanya, ya. Dia berbentuk apa kalau keset? Iya, pintar. Persegi panjang. Nah, setiap benda yang tadi dia memiliki ruas garis. Yang ini tadi kita sebut apa tadi? Ya, yang hijau apa tadi? Apa? Lap, ya, yang berbentuk persegi. Persegi dia memiliki ruas garis. Nah, ini dia, ya. Ini yang. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke situ, kalian perhatikan dulu ini. Ya. Kalian perhatikan dulu video ini. Perhatikan. Semua fokus pandangannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Ya anak-anak, kita sudah sampai di tema 4 atau tema 2D. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi menentukan ruas garis pada bangun datar. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa arti bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada gambar ini. Wah, kita lihat banyak sekali benda-benda yang terdapat dalam ruangan ini. Contohnya, bentuk ubin pada gambar ini berbentuk bangun datar persegi panjang. Seperti apa ya bangun datar persegi panjang? Ya, seperti ini anak-anak. Bangun datar persegi panjang. Kemudian, perhatikan karpetnya. Ayo anak-anak, tahu tidak seperti bangun datar apa ya bentuk karpetnya? Ya, benar sekali. Karpetnya berbentuk persegi. Seperti ini bangun datar persegi. Selanjutnya, jam. Bentuknya bangun datar apa ya? Wah, kalian pintar. Jam tersebut berbentuk lingkaran. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang berbentuk bangun datar. Tentunya masih banyak benda-benda berbentuk bangun datar lainnya yang dapat kalian temukan. Nah, ini contoh bangun datar. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jajar pinjang, trapesium, dan gerak ketupat. Sampai sini paham anak-anak? Baiklah, yuk kita lanjut. Anak-anak, tahukah kamu apa arti ruas garis? Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik dengan ujung yang berbeda. Kita tarik garis. Nah, inilah yang dinamakan ruas garis. Ini menunjukkan satu buah ruas garis. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar sebuah pintu. Pintu tersebut memiliki batas atas pinggir berupa garis lurus. Kita hitung ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 batas pinggir garis lurus.
Nah, inilah yang dinamakan ruas garis. Ingat ya anak-anak, ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Nah, pintu ini berbentuk datar persegi panjang. Maka, dapatkah kalian menentukan ruas garis pada persegi panjang? Yuk sama-sama kita tebalkan dan hitung ya. 1, 2, 3, 4. Yeay, jadi ada 4 ruas garis pada permukaan pintu. Sangat mudah bukan? Baiklah, selanjutnya gambar yang kedua yaitu gambar sebuah meja. Perhatikan permukaan meja yang berwarna merah. Permukaan meja ini memiliki batas-batas pinggir berupa garis. Kita hitung yuk, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, ada 6 batas-batas pinggir garis lurus. Nah, inilah yang kita sebut ruas garis. Ingat ya anak-anak, ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Nah, permukaan meja ini berbentuk datar persegi enam. Maka, dapatkah kalian menentukan ruas garis pada segi 6? Yuk sama-sama kita tebalkan dan hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ruas garis pada permukaan meja. Sangat mudah kan dalam menentukan ruas garis? Oke, anak-anak, semoga kalian paham akan pembelajaran hari ini ya. Saatnya kalian mengerjakan tugas dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja nama-nama benda yang berbentuk bangun datar? Nah, ini perhatikan. Bahasa Indonesia, pengertian dari kosakata apa tadi? Apa ini pengertian dari kosakata apa? Coba dibaca. Kosakata adalah apa?
data ruas garis, ruas yang membatasi bidang data. Ruas garis. Nah, nanti yang ini tugasnya kalian akan mengerjakan dengan cara berkelompok, diskusi dengan kelompok, dengan teman kelompoknya ya. Apa saja di sini yang ada di lingkungan sekitar atau di luar kelas yang berbentuk bangun data, ya. Seperti yang kamu pakai meja, ini kolektor kalau ditutup dia berbentuk apa? Papan tulis. Apa lagi ini namanya ini? Ini apa namanya? Apa namanya? Kalau foto ini apa namanya? Bingkai. Ya, nah, ya. Nanti ini kalian diskusikan. Kerjakan dengan cara berkelompok. Nah, sekarang waktunya kita kerjakan ya. Nah, ini ya, sekarang kamu ada belakang. Nih, ada belakang ya. Belakang. Nama bendanya jam, digambar ya. Nah, sekarang Afrika, kalau ruas lingkaran ini berapa? Karena dia hanya satu kali melingkar, berarti berapa ruas garisnya? Hah? Ya, buat lingkarannya di sini. Buat lingkarannya. Di sini Afika lagi buat lingkaran seperti tadi. Ya, berarti lingkaran dia hanya memiliki satu ruas. Berapa satu ruas garis lingkaran? Afika, berapa satu ruas garis lingkaran? Satu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi nih yang Afika pakai nulis ini, termasuk juga bangun datar. Apa ini? Apa ini? Yang ini? Ya, meja. Sekarang buat lagi di sini. Meja, gambar lagi meja. Ya. Ayo. Semangat. Garisnya mana?
Sebelum kita menutup pelajaran, sebelumnya guru ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib ya, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Nah, sekarang sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Ayo Lana, guru minta tolong untuk itu namanya apa? Iya, mulai berdoa. Siap beri salam. Lana, lanjut. Siap, Sudah siap. siap beri